Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-35. Siluman bulu kembali memakan korban. Lihat, ujar yang lainnya menunjuk. Makhluk apa itu? Seru ramai orang bersahut-sahutan seraya menunjuk makhluk yang tampak separuh badannya saja dari luar. Terlihat ganas dengan sorot mata merah menyala dan tanduk yang terjulur keluar dari dahinya. Awas! Ujar seseorang begitu melihat makhluk itu menatap tajam dan seolah bernafsu membunuhnya. Tiba-tiba, makhluk itu melompat tinggi dan dengan cepat berdiri tegak di atas pagar, seraya berseru keras. Arngeh! Seketika semua orang dihebohkan dengan kemunculan pertama makhluk itu. Makhluk tinggi besar dengan rupa ganas dan menyeramkan. Makhluk yang sama sekali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sekujur tubuhnya dipenuhi bulu-bulu hitam dan berdiri kaku layaknya duri. Matanya menatap tajam dengan nyala merah saga menari-nari. Sementara di bagian kepalanya, tampak dua buah tulang keras menonjol layaknya tanduk atau kula. Pun begitu dengan kaki dan tangannya yang berkuku tajam panjang menghitam. Tak terlihat lagi sosok manusia, namun lebih kepada sosok siluman berambut hitam dan menyeramkan. Sementara mulutnya yang terbuka lebar dipenuhi taring runcing dan tajam menyeringai pada orang-orang yang mencoba mengambil gambarnya. Arngeh! Ujar makhluk itu seraya memukul dadanya keras. Siluman apa itu? Tanya salah seorang wanita muda ditanggapi tatap kebingungan yang lainnya. Namun, tak lama kemudian muncul serombongan polisi yang langsung mengepung makhluk itu seraya bersiap-siap menghujani dengan peluru tajam. Perhatian, silakan menyerahkan diri. Tempat ini sudah kami kepung. Kami tahu kau hanya manusia biasa yang berpakaian siluman agar semua orang gentar. Tapi ingat, kami polisi profesional. Tak mudah tertipu kebohongan konyolmu. Segera menyerahkan diri atau kami lumpuhkan. Ujar kepala polisi berpengeras suara, mengancam agar makhluk itu menyerahkan diri. Mendapati posisi tidak menguntungkan itu, bukannya menyerahkan diri, malahan melompat tinggi, melewati beberapa anggota polisi bersenjata itu, dan segera menghambur pergi. Menerobos kerumunan orang yang berkumpul menontonnya. Mendapati buruannya kabur, sontak para polisi itu menghujani makhluk seram itu dengan pelurunya. Tak hanya satu, namun semua berlomba-lomba menjatuhkan makhluk itu. Dor, dor, dor. Beberapa peluru tepat mengenai kulit tubuhnya, membuatnya terjatuh bergulingan, dan sesaat terkapar diam. Tangkap dia, ujar kepala polisi memerintah. Beberapa polisi muda maju dan siap meringkusnya. Disiapkannya borgol agar makhluk itu tak bisa kabur. Rencananya akan diborgol tangan dan kakinya. Namun, tepat sejengkal sebelum para polisi itu berhasil memborgolnya, tampak makhluk itu membuka matanya, dan dengan segera menghamburkan polisi-polisi itu jauh dengan hentakan tangan dan kakinya. Wah! Serangan yang membuat mereka tampak mengejang beberapa saat, dan kemudian terdiam untuk waktu yang tak bisa diprediksi lagi. Selayaknya makhluk siluman, keberadaan peluru itu sama sekali tak mampu melukainya. Memang benar peluru itu kena dan menempel erat padanya, namun sama sekali tak mampu menyakitinya. Hanya sekedar menempel untuk kemudian dicerna dan dihisap sarinya. Bagi mereka, apapun akan menjadi makanannya. Setelah berhasil melumpuhkan para pengeroyoknya, kembali makhluk itu bangkit dan segera menghambur dengan kecepatan penuh. Drap, drap, drap. Tak dipedulikannya ramai orang yang berlalu lalang. Terus saja dia merangsek maju dengan berlari. Sesekali tampak tangannya mendorong orang yang lewat sambil terus berlari dan melompat. Dor, dor, dor. Terdengar tembakan peringatan yang diabaikan begitu saja olehnya. Bahkan hanya dalam hitungan menit, larinya telah jauh pergi keluar kawasan rumah sakit. Hosh, hosh, hosh. Makhluk itu berlari cepat. Dipilihnya jalan bawah, yakni gat kering untuk memudahkannya melarikan diri. Keberadaan mata tajam dan merah menguntungkannya, serupa dengan night vision pada manusia. Pandangannya sama sekali tak terhalang oleh gelapnya malam.
Justru di saat cahaya berkurang seperti itulah pandangan terbaiknya. Karena layaknya makhluk siluman lain, mereka adalah makhluk malang. Makhluk yang efektif bergerak dan beraktivitas pada malam hari. Hingga pada satu titik tergelap, dia bersembunyi dalam gelapnya malam dan teduhnya jembatan. Cukup lama ia bersembunyi, hingga akhirnya. Drap-drap-drap. Lamat-lamat terdengar suara sepatu beradu dengan aspal jalanan. Terdengar seperti satu, oh tidak, dua langkah kaki berjalan di aspal. Terdengar semakin lama semakin jelas. Dan berhenti tepat 3 langkah di samping Wisnu yang membatu dalam gelapnya malam. Sampai mana kita harus cari Sob? Ujar salah satu pada rekannya. Entahlah, tapi kita memang harus terus mencarinya. Dia benar-benar berbahaya. Makhluk itu ancaman serius. Tak kau lihat korbannya yang tadi dilempar ke kolam. Kondisinya sangat mengerikan. Jantungnya terlepas dari dadanya, ususnya terburai, dan batang lehernya hampir saja putus. Ujar polisi itu membuat rekannya bergidik ketakutan. Kalau begitu, kita pulang saja ya. Tiba-tiba aku merasa takut. Kau buatlah laporan kalau makhluk itu menghilang entah kemana. Ujar rekannya dengan ketakutan, dan berusaha menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, terdengar polisi itu memberikan laporan via radio. Lapor Kapten, kami sama sekali tak menemukan keberadaan siluman itu. Setiap sudut sudah kami periksa, namun keberadaannya seperti asap Kapten. Hilang begitu saja tanpa bekas. Baik Kapten, ujarnya menutup pembicaraan. Gimana Sob, apa kita balik lagi saja? Ujar seorang lain pada rekannya. Yap. Tunggu sebentar, kita belum mencoba mengeceknya di sini. Ujar polisi itu segera menuju sisi gelap jembatan di samping mereka. Halah, tak mungkin ada. Pasti makhluk itu sudah pergi jauh. Ujar rekannya sembari tertawa. Ya udah jalan dulu Sob. Aku mau setor dulu di sini. Udah kebelet nih, tanggung. Dan berlalulah rekannya meninggalkannya yang masih berdiri dan mengeluarkan sesuatu seraya menghadap Gat. Namun nahas, saat si Jagur hendak menembakkan pelurunya, tiba-tiba sebuah tangan kasar berbulu menariknya dengan cepat dan kasar mengakibatkan pistolnya langsung putus di tempat. Bret. Darah mengalir deras dari luka yang diakibatkan si Jagur yang terputus. Wah, jerit polisi itu menyayat hati, mendapati si Jagur telah hilang dan menyemburkan darah segar. Kesadarannya menurun akibat darah yang banyak keluar dari tubuhnya. Tolong, ujarnya pada rekannya yang baru beberapa langkah berlalu. Mendengar rekannya berteriak histeris, polisi yang sudah berlalu itu segera berbalik dan memburu rekannya sebelum terjatuh pingsan. Hei, apa yang terjadi? Ujarnya segera memapah rekannya itu. Dengan tersengal-sengal, polisi muda itu berseru. Makhluk itu, sudah mencabutnya. Ujarnya seraya menunjuk pada si Jagur yang telah hilang dan memancarkan darah. Kurang ajar, sini kau, ujar polisi muda itu dan dengan sigap langsung mencabut pistolnya dan diarahkan ke segala arah. Ia siap untuk menembakkan pelurunya jika saja makhluk itu ditemukannya. Mana kau? Di mana kau? Ujarnya berkeliling dengan pistol siap diledakkan. Namun nahas, belum juga ia mendapati buruannya. Sebuah tangan kasar berbulu telah lebih dulu turun dari pucuk pohon dan mendapatkan kepalanya, memelintir hingga terdengar bunyi gemeretak tulang patah. Krek! Mengakibatkan polisi itu langsung terjatuh dengan posisi kepala terbalik dan leher patah. Sementara rekannya yang melihat itu tak kuasa untuk membantunya. Nyalinya hilang seketika, dan dengan sisa satu teriakan lagi, ia terjatuh pingsan. Pemakaman Isma dilakukan sangat sederhana. Jauh dari kata mewah sebagaimana biasanya ia selama masih hidup dulu. Tak ada saudara, tak ada kerabat yang mengantar. Juga tak ada doa pelepasan sebagaimana layaknya seorang muslim dikuburkan. Hanya 3 orang berpakaian APD dari rumah sakit. Memakai baju antibakteri, lengkap dengan maskernya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, tak sedikit pun di makamnya tertulis nama lengkapnya. Isma Almayanti. Nama yang begitu indah akhirnya harus dilupakan begitu saja tanpa sedikit pun kenangan.
Hah, desa Wisnu seraya mengusap air mata dengan punggung tangannya yang kotor oleh debu. Wisnu hanya bisa mengintip dari kejauhan. Sungguh pun ingin ia melepas kepergian kekasihnya untuk yang terakhir kalinya, tapi urung dilakukannya. Perbuatannya tempo hari di rumah sakit membuatnya menjadi buron. Ia telah menyebabkan banyak orang tewas mengenaskan. Dokter Tirta yang terlepas jantungnya. Beberapa polisi yang tewas dengan dada geroak menyeramkan. Juga ada yang patah lehernya. Bahkan hilang alat kenikmatannya. Dan yang lebih parah lagi, itu semua dilakukan bukan atas kesadarannya, tapi akibat makhluk yang bersarang pada tubuhnya. Sebenarnya ia tahu bahwa ia yang melakukannya, namun ia sama sekali tak punya kuasa atas dirinya. Semua terjadi begitu saja tanpa bisa ditahan olehnya. Seolah kesadarannya sia-sia saja. Astagfirullahaladzim. Kepalanya pening memikirkan itu. Pikirannya kali ini benar-benar buntu. Permasalahannya kali ini sungguhlah pelik. Ratusan polisi setiap hari menyisir keberadaannya selama 24 jam. Setiap sudut kota Jakarta menjadi sasaran pencarian. Tak ada tempat yang terlewat. Rumahnya yang biasanya menjadi tempat ternyaman baginya kini tak lagi aman. Begitu juga rumah Isma ataupun tokonya. Tak sekalipun ia berani mendekati ataupun menyentuhnya. Kedua tempat itu akan menjadi neraka baginya jika saja ia berani menampakkan diri. Entah sampai kapan. Memang, dalam keadaan berubah, ia sama sekali tak terpengaruh atas tajamnya peluru maupun panasnya api. Bahkan tak ada sedikit pun rasa sakit maupun luka yang bakal menderanya. Namun berbeda dengan kondisi normal seperti saat ini. Ia masih berlaku sebagaimana manusia normal lainnya. Mudah terluka dan berdarah. Kini, untuk menghindar dari kejaran mereka, terpaksa Wisnu harus hidup berpindah-pindah tempat. Selalu dipilihnya tempat yang sunyi sepi agar terhindar dari incaran mereka. Kuburan salah satunya, atau kadangkala terpaksa ia menyamar menjadi gembel agar tetap aman selama persembunyian. Namun kini, rasa itu tak dapat lagi dipendamnya. Ia ingin untuk terakhir kalinya bisa melihat wajah cantik kekasihnya. Ingin untuk terakhir kalinya menyaksikan tubuh itu. Ia telah siap untuk mengorbankan segalanya. Bahkan jika nyawa sekalipun sebagai pembayarannya. Dan ia sudah menyiapkan strategi jitu untuk itu. Maka, tepat malam hari setelah penguburan itu, dengan mengendap-endap Wisnu masuk komplek pekuburan setelah sebelumnya sudah dipastikan kondisi aman. Ditengoknya kanan-kiri untuk memastikan keadaan. Sebelum akhirnya ia beranjak masuk dengan hati-hati. Namun, belum juga 5 langkah kakinya masuk. Ia terperanjat saat dilihatnya sesosok makhluk mengerikan sedang mengawasinya seraya duduk di salah satu pemakaman. Rambutnya panjang riap-riapan, matanya bulat dan menyala merah. Sementara tubuhnya yang besar tinggi tampak menyeramkan dengan seluruh tubuhnya yang berbalut bulu lebat berwarna hitam kelam. Sesekali terdengar gerengan lirih dari mulut lebarnya. Drap-drap-drap. Bersambung.